Untuk selanjutnya, kita menuju ke pemateri kedua, yaitu Bapak Asep Munawar. Nah, saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nah, Bapak Asep Munawar ini bekerja di Rumah Sakit Pusat Hasan Sadikin Bandung. Kemudian statusnya sudah menikah. Pendidikan formalnya beliau adalah lulusan dari Akademi Gizi Yogyakarta tahun 1991. Kemudian beliau mengambil S1 Gizi Kesmas di UI. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di UI juga, mengambil jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat. Kemudian dari segi organisasi, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Profesi DPD Jabar, DPD ASDI Jabar, kemudian Ketua Bidang Umum DPP ASDI Indonesia, serta Wakil Ketua 1 Persagi Jabar. Nah, pendidikan non formalnya ini beliaunya banyak sekali mengikuti pelatihan, mulai dari TOT dalam Standardized Nutrition Care Process, sampai pelatihan pengembangan kompetensi tenaga jabatan fungsional tahun 2019. Nah, monggo Pak Asep untuk menyampaikan materinya. Jangan lupa untuk selalu meneladani moto Pak Asep, yaitu sebaik-baik manusia adalah senantiasa membawa manfaat bagi orang lain. Kepada Pak Asep, kami persilahkan untuk memberikan materi. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Kresna, Pak Agus. Selamat berjumpa ya di daring. Kemudian saya ingin mengucapkan juga terima kasih ini kepada panitia Prokami Persagi Jawa Timur yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman ya terkait dengan materi pada pagi hari ini untuk pengendalian dan pencegahan infeksi ya di fasilitas pelayanan, khususnya pelayanan gizi di rumah sakit. Materi ini tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan regulasi. Saya kira sudah cukup lengkap dan saya sebetulnya lebih ringan lagi menyampaikan terkait dengan materi ini Pak Agus gitu ya. Ya, mohon izin saya akan sharing dulu materi. Mohon diizinkan Pak Kresna untuk bisa sharing PPT saya. Baik. Ya. Nah, teman-teman sekalian, teman sejawat, para ahli gizi, dimanapun Bapak Ibu berada, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi pelayanan gizi rumah sakit di era new normal. Bagi teman-teman pengelola pelayanan instalasi gizi di rumah sakit, sebetulnya terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi itu sudah diatur ya di dalam sebuah standar mutu pelayanan akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit SNAS ya, di mana di situ sebetulnya kita harus memenuhi berbagai standar yang sudah dipersyaratkan agar sistem pengelolaan kita itu memenuhi standar pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Nah, ketika belum ada pandemi yang namanya COVID-19, sebetulnya kita sudah didorong ya untuk senantiasa memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas melalui upaya pencegahan dan pengendalian infeksi pelayanan gizi rumah sakit. Jadi saya sebetulnya hanya ingin menyampaikan sharing saja. Insya Allah mungkin teman-teman yang bekerja di rumah sakit sudah
sudah terpapar ya, karena rumah sakit wajib terakreditasi begitu ya. Namun demikian saya kira karena sekarang eranya era pandemi begitu ya, jadi kita tidak salah untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi bagaimana agar yang paling penting ya, tenaga kesehatan itu tidak tertular dan tidak menularkan. Ini saya mengambil istilah Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang dalam berbagai kesempatan selalu menekankan apa yang kita sebut dengan tenaga kesehatan jangan tertular dan jangan menularkan. Ya, tadi saya mendengar dari Pak Agus bahwa beberapa tenaga gizi di Jawa Timur ya ada 8 yang terpapar ya. Mudah-mudahan segera yang belum pulih segera pulih kembali ya. Di Jawa Barat pun juga sebetulnya teman-teman ada juga begitu ya tenaga-tenaga kesehatan yang terpapar ya, termasuk ahli gizi di rumah sakit kami juga ada yang terpapar. Sekarang alhamdulillah juga sudah sembuh ya. Bahkan di Kota Bandung ya, salah satu rumah sakit daerah itu di fasilitas pelayanan gizi ada 8 tenaga atau pegawai gizinya yang kena. 1 ahli gizi ya, ada 3 pengelola makanan, ada 4 penyaji makanan. Ini kan sebuah fenomena baru ya, bahwa proses penularan COVID itu sekarang sudah masuk ke ranah fasilitas pelayanan kesehatan. Memang kita jujur termasuk jenis tenaga yang memiliki resiko sangat tinggi ya terhadap paparan adanya COVID-19 ini sendiri ya. Baik Ibu dan Bapak, itu sekedar pengantar saja. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya mungkin nanti akan berdiskusi atau sharing terkait dengan 4 hal saja. Nanti saya akan coba menyampaikan sedikit regulasi, hanya mempertajam saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus barusan ya terkait dengan regulasi pencegahan pengendalian infeksi di Fasiankes. Kemudian nanti kita coba sharing terkait dengan bagaimana implementasinya ya, PPI di kegiatan asuhan gizi, kemudian nanti implementasi PPI di kegiatan penyelenggaraan makanan, kemudian nanti saya akan coba resumukan begitu ya. Kira-kira diskusi kita ke arah sana. Ibu dan Bapak, ini saya mengambil dari beberapa materi yang saya baca ya. Jadi hanya sekedar mengingat kembali bahwa COVID ini memang sejak akhir tahun 2019 ya di kota Wuhan itu memang teridentifikasi adanya COVID, kemudian makin lama makin menyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia ya, sehingga pada tanggal 30 Januari tahun 2020 itu WHO ini sudah menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai kejadian luar biasa ya yang menjadi resiko kesehatan area publik ya bagi negara lain pun ya, termasuk di Indonesia yang bisa menyebabkan sebuah penyakit COVID ya. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2020 ya melalui keputusan Menteri Kesehatan itu COVID ya ditetapkan sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah ya, sehingga perlu ada upaya penanggulangannya. Kemudian tanggal 2 Maret nih tahun 2020 baru teridentifikasi ya ada 2 masyarakat kita ya yang terinfeksi COVID-19 ya, dan ini juga sangat mengagetkan ya, sangat viral nih dua orang masyarakat kita ya. Kemudian tanggal 31 Maret melalui sebuah keputusan presiden nih bahwa COVID-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat ya, yang pada akhirnya tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan bahwa COVID ini sebagai sebuah pandemi ya. Jadi sudah di mana-mana nih ya di berbagai negara, termasuk akhirnya tanggal 13 April tanggal 2020 melalui sebuah keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, COVID-19 itu sebagai sebuah bencana nasional ya. Jadi ini kira-kira flashback aja bagaimana COVID itu sampai menjadi sebuah persoalan hingga sampai sekarang begitu ya. Kalau melihat sebuah perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia ini sangat mengerikan sebetulnya. Karena setiap hari kasus pertambahannya itu
tidak pernah melandai, dia meningkat begitu. Dari lihat grafik ini penambahan kasus harian semakin lama semakin meningkat nih setiap harinya. Saya sempat mencatat beberapa penambahan yang sangat luar biasa hingga kita bisa mencapai perharinya itu sampai 2.500 beberapa hari yang lalu. Kemarin itu mungkin kisarannya di sekitar 2.307,09. Jadi rata-rata mungkin sekitar 1.700, 1.800 ya setiap hari. Ini luar biasa ya. Jadi adanya tren peningkatan ini di samping masifnya kita meriksa ya PCR, rapid test dan sebagainya, mungkin nih penularan di masyarakat senantiasa terjadi begitu. Nah, ini data penyebaran kasus ya. Tadi Pak Agus saya kira juga sudah menyampaikan ya bagaimana penyebarannya di wilayah negara kita begitu ya di Indonesia. Kalau kita lihat data ini, memang Jawa Timur ini masih tetap menduduki urutan pertama ya hingga sampai 6 Agustus yang saya catat. Ya, kemudian diikutin DKI ya, Sulsel, Jateng dan Jawa Barat begitu. Nah, bahkan tanggal 13 Agustus tadi Pak Agus juga menyampaikan tercatat nih di Indonesia sudah mencapai 135.123 orang. Ini sungguh kasus yang sangat luar biasa begitu ya. Mungkin di dalamnya termasuk tenaga kesehatan ya. Termasuk tenaga kesehatan yang menjadi tanda petik ya korban penularan COVID-19 begitu. Baik. Teman-teman, kita sekarang kan memasuki era new normal begitu ya. Setelah beberapa bulan kita diberlakukan ya yang namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Kemudian sekarang sudah masuk kepada era new normal. Saya kira kita harus mensikapi secara bijaksana begitu ya. Sebetulnya maksud tujuan era new normal itu seperti apa? Karena di masyarakat tidak semua masyarakat memahami tentang apa itu terkait dengan new normal. Seringkali salah mempersepsikan bahwa new normal seolah-olah kembali kepada kehidupan normal sebelum ada COVID. Padahal tidak. New normal dalam hal ini kita mencoba membiasakan protokol kesehatan, terbiasa dengan menjalankan kehidupan berbasis protokol kesehatan agar kehidupan baru kita itu betul-betul terhindar dari adanya paparan COVID-19. Karena sampai saat ini memang COVID-19 masih tetap berada di sekitar kita. Ya, jadi kalau tadi Pak Agus menyampaikan apa yang disebut dengan AKB ya, tentang kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Nah, memang di masyarakat kalau kita melihat belum sepenuhnya dipahami bagaimana agar perilaku kebiasaan baru dengan menjalankan protokol kesehatan agar bisa beradaptasi untuk menghindari adanya sebuah proses pencegahan dan pengendalian dari paparan virus COVID itu bisa dijalankan begitu ya. Nah, tatanan era new normal itu kita harus membiasakan diri dimanapun kita berada, terlebih misalnya di fasilitas pelayanan kesehatan, karena kita sebagai petugas tenaga kesehatan harus mampu mendisiplinkan diri dalam rangka penerapan protokol kesehatan, ya. Apakah itu suhu tubuh kita, penggunaan APD, ya, kemudian penerapan hand hygiene, kemudian gerakan masyarakat hidup sehat dan seterusnya. Ini semua dimaksudkan dalam rangka mencegah terjadinya transmisi penularan COVID-19. Ini saya kira bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah membaca tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di Pasienkes, ini revisi yang kelima ya. Sudah launching sejak bulan Juli kemarin ya tahun 2020. Di sini kita akan coba paparkan bagaimana regulasi PPI di Pasienkes begitu ya. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa istilah yang memang sudah diganti.
Kalau dulu kita mengenal yang namanya ODP, PDP, OTG begitu ya. Nah, sekarang istilah itu sudah diganti ya dengan yang namanya 8 istilah ya dalam kasus COVID-19 ini. Ada yang disebut dengan kasus suspek ya, kemudian kasus probable, konfirmasi ya, kontak erat, pelaku perjalanan ya, diskredit, selesai isolasi dan kematian. Nah, memang untuk istilah-istilah ini sebagai petugas kesehatan harus menguasainya karena memang masyarakat memandang sebagai petugas kesehatan harus serba tahu begitu ya apa itu yang disebut dengan istilah-istilah ini gitu ya. Ketika seseorang dikatakan sebagai sebuah kasus suspek misalnya gitu ya, bahwa orang tersebut tentu memiliki sebuah gejala infeksi saluran pernapasan atas misalnya ya, dan selama 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang memang dengan kategori memiliki transmisi penularan yang cukup mengkhawatirkan begitu, atau istilahnya di zona merah begitu ya. Atau orang tersebut memiliki gejala ISPA ya, sebelum timbul gejala 14 hari sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi COVID ya. Nah, jadi istilah suspek itu memang terminologinya atau definisi operasional kira-kira seperti itu. Dulu yang kita kenal dengan istilah PDP begitu ya. Nah, kalau probable ini tuh kasus ISPA berat ya atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan adanya terkonfirmasi COVID, tetapi dia belum diperiksakan ya PCR-nya. Nah, ini banyak kejadian di masyarakat begitu ya. Ketika mendengar ada seseorang meninggal begitu ya, kemudian ada gejala-gejala menyerupai ke arah COVID misalnya ya, ada sesak, panas, demam ya dan seterusnya, tapi dia belum diperiksakan PCR-nya. Nah, ini yang disebut dengan probable gitu ya. Kalau kasus konfirmasi ya pasti ini ya dengan sebuah pemeriksaan PCR ya, kemudian sudah positif dia terkonfirmasi adanya virus COVID. Nah, di sini ada dua istilah yang seringkali terjadi di masyarakat ketika terkonfirmasi. Bisa dia bergejala, bisa juga dia tidak bergejala. Ya, kalau yang tidak bergejala yang kita sebut dulu tuh OTG begitu ya. Nah, ini sama-sama berisikonya untuk terjadi sebuah penularan. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan kasus kontak erat ya. Nah, kasus kontak erat ini sebuah kondisi di mana seseorang misalnya pernah bertatap muka atau berdekatan dengan kasus yang sudah terkonfirmasi dalam radius biasanya kurang dari 1 meter. Dan dalam jangka waktu biasanya lebih dari 15 menit. Nah, kalau ada orang seperti itu berarti dia sudah kontak erat atau dia bersentuhan secara fisik ya, secara langsung misalnya dengan kasus terkonfirmasi dia bersalaman misalnya begitu ya, berpelukan begitu ya, berpegangan tangan dan lain-lainnya yang bersifat kontak fisik langsung. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah kasus kontak erat ya. Kemudian pelaku perjalanan ya, ini seseorang yang melakukan perjalanan baik dari dalam negeri maupun keluar negeri pada 14 hari terakhir ya, tentu ini juga harus diwaspadai. Dia kalau seperti itu bisa dikatakan sebagai sebuah kasus pelaku perjalanan. Jadi hati-hati juga orang yang akan bepergian jauh ya dalam kondisi pandemi seperti ini begitu ya. Nah, selanjutnya tentang kasus diskredit ya. Ini tentu ada kriteria juga dikatakan seperti itu, di mana seseorang dengan status kasus suspek ya, di mana hasil pemeriksaan PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut ya, dengan rentang waktu di atas 24 jam. Atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantinanya selama 14 hari. Nah, ini dikatakan seorang itu sebagai diskredit ya. Kemudian ketujuhnya adalah selesai isolasi dan 8-nya kasus kematian. Nah, jadi Ibu dan Bapak, istilah ini memang di dalam revisi 5 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ya, yang baru beberapa bulan lalu, bulan Juli kemarin sudah dilansing. Kita harus familiar dengan istilah ini.
Baik, Ibu dan Bapak, coba saya akan sharingkan bagaimana sekarang regulasi PPI tersebut di Pasienkes. Saya memang bukunya cukup tebal ya, Ibu dan Bapak sebetulnya bisa download saja, tapi saya coba akan mengambil beberapa hal pokok terkait dengan kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada tiga sama cermati ya. Yang pertama, bagaimana penerapan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien. Kedua, menerapkan pengendalian administratif dan melakukan pendidikan dan pelatihan. Ini istilah di pedoman pencegahan dan pengendalian COVID revisi 5 gitu ya. Kita coba lihat satu-satu. Penerapan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien. Ya, di sini disampaikan tentang kewaspadaan standar. Nah, kewaspadaan standar itu di sini regulasinya bagaimana kita mampu menjalankan sebuah hygiene, ya, kebersihan tangan. Nah, di dalam pengendalian itu kita memang sudah sangat paham sekali bagaimana WHO sudah menetapkan momen-momen bagi para tenaga kesehatan ya, baik para medis ya, kemudian perawatan, tenaga ahli gizi ya, nutritionist, dietitian, pun juga tenaga-tenaga yang terlibat di dalam proses ini juga menjalankan hand hygiene-nya. Tidak boleh ada tenaga kesehatan yang tidak bisa melaksanakan hand hygiene secara benar sesuai dengan urutan-urutan yang disampaikan oleh WHO ya. Saya kira bagi teman-teman yang belum paham berarti belum membiasakan diri. Nah, mulai sekarang proses pembiasaan untuk hand hygiene itu dilaksanakan dengan momen-momennya ya. Sebetulnya ini momen minimal kalau menurut saya ya. Nanti kita lihat ya bagaimana di fasilitas pelayanan gizi begitu ya, momen-momennya apakah sama atau tidak, sah-sah saja ya, asal nanti kita koordinasi dengan PPI-nya dari rumah sakit begitu ya. Karena secara guideline-nya dari WHO khusus untuk pelayanan gizi tidak ada begitu ya. Nah, di sini memang kalau untuk medik sih sudah ada ya. Satu, sebelum menyentuh dengan pasien itu wajib melakukan hand hygiene ya, sebelum melakukan tindakan aseptik ini bagi para dokter, bagi para perawat ya. Kalau tenaga ahli gizi kan tidak mungkin ya, setelah kontak atau terpapar dengan cairan tubuh ya, kemudian setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Ditambah lagi di dalam regulasi itu, setelah melepas sarung tangan steril, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir, ya pakai sabun tentu antara 40 sampai 60 detik. Nah, yang kedua, ya di sini di dalam kewaspadaan standar itu juga dianjurkan penggunaan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini sudah menjadi concern stakeholder dalam rangka melindungi ya petugas atau pasien dari paparan khususnya COVID begitu ya. Penggunaan sarung tangan, masker bedah atau N95, gaun apron ya, Google ya, face shield, kemudian penutup kepala kaki, ini menjadi sebuah standar ketika kita memang berhadapan ketika mau memberikan sebuah pelayanan terhadap pasien COVID ya. 4 unsur penggunaan APD yang perlu dicermati itu, yang pertama, tetapkan indikasi penggunaan APD dengan mempertimbangkan risiko paparan. Ya, paparannya memang bisa droplet, kontak, aerosol, ya bahkan sekarang ada yang namanya airborne begitu ya. Nah, ini kita harus mampu mengidentifikasi begitu ya. Apakah nanti di pelayanan asuhan gizi harus selengkap ini? Apakah nanti di penyelenggaraan makanan harus selengkap ini? Nah, sebagai kepala unit tentu harus mampu mengidentifikasi penggunaan APD ini. Karena APD ini terus terang dari sisi biaya tidak murah, sangat mahal. Ya, oleh karena itu meminimalkan mungkin biaya tetapi memaksimalkan manfaat, menghindari terjadinya pencegahan dan pengendalian COVID-19 begitu ya. Kemudian yang lainnya bagaimana cara memakainya dengan benar begitu ya. Sudah lengkap tidak benar, nah ini juga beresiko begitu ya. Jangan sampai menggunakan APD juga dengan cara yang tidak benar
begitu, karena percuma nanti tetap risiko paparannya akan terkena ya. Kemudian cara melepas dengan benar pun juga diatur begitu ya. Kemudian setelah menggunakan, nah bagaimana mengumpulkannya yang saat tepat ya, supaya jangan sembarangan begitu ya. Saya kira perilaku yang menjadi fokus di sini menjadi penting dalam rangka bagaimana 4 unsur penggunaan APD ini bisa dipatuhi. Nah, ini mungkin Ibu dan Bapak bisa dibaca apa yang harus dilakukan terkait dengan penggunaan APD, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena ini disadari tidak disadari, disadari atau tidak disadari, ini seringkali dilaksanakan oleh para petugas kesehatan, ya. Misalnya contohnya yang tidak boleh dilakukan ketika kita sudah menggunakan ini, menggunakan APD bisa menyentuh mata, hidung, mulut, gitu kan. Nah, ini pun juga secara tidak sadar kan, karena memang mungkin awalnya karena tidak terbiasa begitu ya. Kemudian menyentuh bagian depan masker. Nah, ini juga kan menjadi sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan, begitu, tidak dilakukan ya. Mengalungkan masker di leher begitu ya. Padahal nggak ada fungsinya. Buat apa menggantungkan masker di leher? Tapi coba kalau kita lihat pasti banyak ya nakes-nakes yang menggantungkan masker di leher ya. Habis digunakan APD misalnya, kemudian disimpan tergeletak di mana saja begitu ya, di lantai, dimanapun seringkali berserakan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mencermati kira-kira apakah kita sudah melakukan perilaku pengguna APD secara benar sesuai dengan regulasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, yang lainnya terkait dengan kewaspadaan standar adalah kebersihan pernapasan. Nah, mungkin konteks ini seringkali kita juga mengabaikan tentang etika batuk atau bersin begitu ya. Karena apalagi di era pandemi ini penularan melalui droplet sudah sangat sering terjadi begitu ya. Droplet ini oleh karena itu ketika seseorang mengalami batuk bersin, mohon etika batuknya pun juga betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai menyepelekan karena ketika kita batuk ya tidak sadar kemudian terjadi droplet ya, pada orang yang sebetulnya dia tidak kena COVID karena droplet menjadi COVID begitu ya. Yang lainnya terkait dengan kebersihan lingkungan, ini masih kelompok kewaspadaan standar ya. Lakukan prosedur pembersihan dan desinfektan secara rutin di sekitar lingkungan. Saya kira untuk di fasilitas pelayanan seperti rumah sakit ini menjadi sebuah keharusan bagaimana lingkungan itu betul-betul bersih begitu ya, betul-betul bisa mencegah adanya kuman di area-area yang memang kemungkinan infeksi itu terjadi. Kalau kita bisa bekerja sama, ya, saya yakin instalasi kesehatan lingkungan rumah sakit itu sudah membuat sebuah program, ya, bagaimana lingkungan di area-area fasilitas pelayanan, termasuk juga area perkantoran itu betul-betul dilakukan sebuah desinfeksi, begitu ya, secara rutin agar COVID itu tidak ada di sekitar lingkungan tersebut, begitu ya. Yang berikutnya kewaspadaan transmisi ya, menerapkan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien ini. Kewaspadaan transmisi yang tadi saya sampaikan ya, bahwa penularan itu bisa melalui droplet, bisa lewat kontak langsung ya, kemudian bahkan sekarang ada airborne begitu ya. Nah, di sini memang yang perlu ditegaskan itu memberi penanda khusus ya untuk mengatur jarak minimal 1 meter di lokasi-lokasi antrian. Nanti mungkin saya akan tampilkan juga bagaimana implementasinya di fasilitas pelayanan seperti produksi makanan begitu ya. Kemudian adanya barier begitu ya, penghalang fisik ya antara petugas dan pengunjung. Misalnya di area distribusi ya dari produksi makanan ketika mau diambil sama petugas penyaji, nah itu juga harus ada barier. Nanti kita ada contoh gambarnya ya. Begitu juga mengatur penempatan posisi meja konsultasi ya dengan petugas kesehatan. Nah, mungkin kalau di area-area konsultasi gizi barangkali ya di rawat jalan, ini pun juga harus bisa memastikan tentang penempatan posisi di mana meja berada, kemudian di mana pasien ditempatkan, di mana petugas kesehatan ya, apakah perlu menggunakan barier atau tidak ya. Kemudian petugas kesehatannya APD-nya harus seperti apa pada saat konsultasi begitu ya.
Nah, ini pun juga diatur. Nah, kalau penerapan pengendalian administrasi, ini sih sebetulnya di dalam regulasi ini hanya mengatur bagaimana jaga jarak itu, ya, physical distancing itu betul-betul dipatuhi, ya, minimal 1 meter, dimanapun kita berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, nah ini melakukan sebuah pelarangan pengunjung dan penunggu pada pasien, ya, dengan kasus suspek, probable, terkonfirmasi positif, kemudian mengorganisir logistik APD agar persediaan digunakan secara benar, ya. Nah, yang berikutnya penerapan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien, ya, yang bersifat administratif nih, membuat kebijakan tentang kesehatan dan perlindungan petugas kesehatan. Nah, Ibu Bapak, saya pikir rumah sakitnya sudah mengatur sedemikian rupa kebijakan-kebijakan apa yang memang diterapkan di rumah sakitnya dalam rangka pencegahan dan pengendalian. Ini sebagai contoh saja barangkali, ya. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu, direksi Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah mengeluarkan aturan terkait batasan kegiatan berskala mikro. Kalau dulu kita dikenal dengan PSBB, ya, kalau di Hasan Sadikin dikenal dengan adanya pembatasan kegiatan berskala mikro, ya, di mana di situ diatur bagaimana pembatasan layanan pasien, ya. Kalau perlu pelayanan dilakukan secara online begitu, ya, pendaftaran dilakukan secara online dan seterusnya begitu, ya. Kalau terpaksa harus onsite, nah ini berarti protokol kesehatan yang lain, jaga jarak, masker dan seterusnya itu harus dipatuhi. Nah, yang paling penting ini kepala unit melaksanakan briefing sebelum proses pelayanan itu dilaksanakan. Nah, briefing itu materinya yang paling penting adalah mengingatkan kepada semua staf agar mentaati protokol kesehatan. Karena seringkali para staf itu lupa begitu, ya, terhadap protokol kesehatan yang berdampak terhadap resiko, ya, untuk terjadi paparan COVID-19. Nah, jadi di sini memang diminta, ya, kepala unit itu senantiasa briefing. Kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin setiap pagi mungkin kepada produksi makanan senantiasa diingatkan, ya, bahwa protokol kesehatan senantiasa dijaga. Sebetulnya di paparan COVID juga yang setiap pagi, ya, mungkin sekarang lebih difokuskan dalam upaya protokol kesehatan. Nah, terkait dengan edukasi dan pelatihan yang lain, ini hanya mengingatkan yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa setiap nakes itu mesti memahami, ya, terhadap apa sih esensi daripada penggunaan APD, ya, jaga jarak, ya, kemudian kenapa sih mesti harus menggunakan APD secara lengkap misalnya. Mungkin kalau itu yang disampaikan dan diketahui esensi daripada protokol kesehatan, mudah-mudahan nih menjadi sebuah perilaku kebiasaan yang dilaksanakan oleh para nakes kita begitu, ya. Baik. Nah, ini protokol kesehatan, protokol pencegahan dan penularan COVID-19, ya, tahun 2020, ya, oleh Kementerian Kesehatan. Ya, seperti pemeriksaan suhu tubuh, ya, pada saat awal masuk kerja, kemudian harus menyediakan sarana cuci tangan, memastikan seluruh area kerja itu betul-betul saniter, higienis begitu, ya. Nah, optimalkan sirkulasi udara, sinar matahari harus masuk ruangan, ya, dimaksimalkan. Dengan kondisi ruangan yang ada, ya, kita coba gitu, ya. Kemudian masker, tisu, APD dan sebagainya. Penerapkan PHBS juga harus tetap dilaksanakan. Nah, itu saya kira Ibu dan Bapak teman-teman terkait dengan regulasi yang bulan Juli lalu sudah di-launching sama Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi PPI, ya, pengendalian pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan gizi rumah sakit. Kegiatan utama itu sebetulnya kalau kita merujuk pada Permenkes 78, ya, terkait dengan pelayanan gizi rumah sakit kan ada 4, ya.
asuhan gizi rawat jalan, asuhan gizi rawat inap, ya, kemudian penyediaan makanan pasien, dan satu lagi penelitian pengembangan gizi terapan. Tetapi saya kelompokkan ke dalam 2 kelompok besar aja ya. Jadi pertama kegiatan asuhan gizi, dan yang kedua tentang kegiatan penyelenggaraan makanan. Yang ingin saya sampaikan ini kita diskusi saja ya. Ini bukan sesuatu yang harus kaku seperti ini. Ini adalah sebuah pengalaman yang sama-sama kita berbagi begitu ya. Silakan saja, mungkin nanti ada pengalaman kawan-kawan ya, teman-teman yang juga bisa sharingkan, silakan saja ya. Jadi ini nggak baku, tetapi kita akan merujuk juga pada kegiatan pelayanan gizi di Wisma Atlet Darurat ya, yang kebetulan beberapa waktu yang lalu Persagi sudah membuatnya begitu ya, dan kita coba modifikasi di dalam kegiatan pelayanan gizi rumah sakit secara khusus begitu ya di masing-masing rumah sakitnya. Baik. Nah, kalau kita mengacu pada sebuah alur kegiatan pelayanan gizi, ini sekedar reminding saja ya teman-teman. Jadi memang ketika pasien masuk rumah sakit ya, tentu alur yang pertama dilakukan itu adalah screening gizi begitu ya. Nah, ketika screening gizi sudah dilaksanakan, nanti akan teridentifikasi bahwa pasien tersebut memiliki risiko malnutrisi atau tidak begitu ya. Ketika pasien itu berisiko malnutrisi atau sudah malnutrisi, maka lakukan proses lebih lanjut yaitu PAGT ya. Proses asuhan gizi terstandar, bagaimana dimulai dari proses pengkajian, ya, kemudian diagnosa, kemudian intervensi, monitoring, dan evaluasi. Nah, hasil dari kegiatan asuhan gizi adalah order diet ya, ujungnya untuk masuk ke pintu masuk ke penyelenggaraan makanan. Nah, order diet ini tentu nanti akan dibuatkan di dalam sebuah formulir daftar permintaan makanan pasien, kemudian nanti masuk ke area penyelenggaraan makanan atau food service, kemudian nanti di situ didata ya, kemudian direkapitulasi, kemudian dipersiapkan, diolah, kemudian didistribusikan dan disajikan. Untuk selanjutnya dilakukan sebuah monitoring dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah proses alur kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit ya. Ini juga di PGRS 78 ada, atau di aturan yang beberapa bulan lalu dikeluarkan ya tentang pelayanan gizi di Wisma Atlet ya, darurat Wisma Atlet khusus untuk COVID. Kita lihat tentang pegawai gizi ya. PPI di pegawai gizi, saya akan menyampaikan ini secara global baik di asuhan gizi maupun juga di penyelenggaraan makanan. Kira-kira kita lihat bersama-sama ya. Nah, yang pertama, selama bekerja di area pekerjaan, semua pegawai wajib menggunakan APD ya. Tentu ini disesuaikan dengan kebijakannya. Oke. Nah, kalau nakes yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien COVID, tentu APD yang digunakan itu harus lengkap ya. Lengkap dari mulai penutup kepala ya sampai dengan kaki begitu ya. Nah, di sini ketika berhadapan langsung atau kontak langsung dengan pasiennya, ini mau tidak mau harus lengkap APD-nya begitu ya. Kalau tidak kontak langsung misalnya, nah di kami mungkin cukup menggunakan, nah ini adalah penyaji makanan, kalau ini adalah seorang dietitian atau nutrisionis begitu ya. Nah, kalau di area penyelenggaraan makanan, kalau di zona merah sesuai dengan regulasinya harus secara lengkap, tetapi berbeda APD-nya dengan pelayanan di asuhan rawat inap begitu ya, asuhan gizi rawat inap, karena jenis APD-nya berbeda begitu ya. Karena kalau untuk di penyelenggaraan makanan secara khusus ya sudah diatur begitu, tetapi lengkap sama dari mulai tutup kepala sampai juga ke kaki. Petugas gizi tentu harus dalam keadaan sehat. Ketika sakit dia tidak boleh bekerja. Ini tidak bisa ditoleransi. Ketika dia sakit dilarang ya, dan dia harus disembuhkan dulu
ya. Dan kondisi ini memang harus segera dideteksi ketika dia terjadi ada keluhan-keluhan sakit begitu ya. Apalagi di era pandemi ini khawatir mengarah kepada COVID-19 begitu. Prinsipnya yang sakit tidak boleh bekerja. Dan sebetulnya aturan ini untuk di instalasi gizi ya memang dari dulu sudah seperti ini ya, diatur ya di dalam higien sanitasi makanan begitu ya, Permenkes 78 tentang pelayanan gizi rumah sakit, itu semua diatur ya. Kemudian di dalam Permenkes terkait dengan kesehatan lingkungan rumah sakit juga ini ada aturannya. Nah, pengukuran suhu tubuh di pintu masuk rumah sakit ini dengan menggunakan termogan ini harus senantiasa dilaksanakan, ya. Karena ini untuk melihat kondisi suhu tubuh awal ya, ketika dia suhunya sudah demam 38 derajat misalnya, ya ini dilarang bekerja begitu ya, dia harus pulang. Atau lapor ya bahwa mungkin kondisi sakit supaya PPI langsung menelusuri ya untuk bisa diperiksakan kesehatannya. Kemudian yang lain terkait dengan PPI pegawai gizi, terapkan personal hygiene. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa praktek hand hygiene itu harus benar caranya ya, dengan langkah-langkahnya. Nah ini jangan sampai ada petugas gizi ya, termasuk tenaga gizi baik nutrisionis maupun dietitian tidak bisa mempraktekkan tentang langkah-langkah hand hygiene secara benar begitu ya. Bahkan ini harus sudah menjadi kebiasaan dengan momen-momen. Nah ini teman-teman barangkali di antara teman-teman ada yang berbeda, ya nggak usah jadi perdebatan ya, monggo-monggo saja karena ini memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi bagaimana momen yang harus dilakukan oleh para pegawai gizi baik di kegiatan asuhan gizi maupun penyelenggaraan makanan. Nah, di penyelenggaraan makanan pun juga momennya berbeda ketika ada di area produksi makanan dan di area penyajian makanan begitu. Nah, yang penting itu ini harus dikomunikasikan dengan komite PPI ya. Kemudian nanti komite PPI pasti akan menilai dan mengkaji apakah momen ini memang bisa diimplementasikan atau perlu ada modifikasi atau perlu ada revisi dan sebagainya begitu. Jadi komite PPI diberikan masukan terkait dengan momen yang harus dilaksanakan di area pelayanan gizi. Kalau udah setuju baru diresmikanlah, kurang lebih seperti itu. Jadi diketahui oleh komite PPI rumah sakit. Mungkin momen lainnya di dalam revisi 5 pencegahan pengendalian COVID ini juga ada. Saat tiba di tempat kerja, silakan hand hygiene. Bahkan di sini ada sebelum makan mungkin di tingkat ini ya, masyarakat barangkali. Setelah kontak dengan orang ya, dengan pelanggan, pertemuan, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang memungkinkan terkontaminasi. Nah, saya kira yang lainnya tadi terkait dengan etika batuk dan bersin ya, ini juga menjadi komitmen bersama ya, supaya budaya etika batuk itu dengan cara tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam juga dilaksanakan. Dan jika menggunakan tisu ya untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu itu ke bekas tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya. Seringkali ini tisu itu memang berserakan di mana-mana misalnya gitu ya. Nah ini menjadi budaya yang tidak bagus karena nanti menjadi faktor penular lainnya begitu ya terhadap para petugas kesehatan lain. Begitu. Nah khusus di zona merah di area produksi makanan kita juga melarang ya para pegawai gizi untuk menggunakan aksesoris seperti perhiasan, cincin, jam tangan karena memang yang namanya perhiasan cincin itu menjadi sarangnya daripada bakteri, virus dan sebagainya ya karena kelembaban yang terjadi di area-area kulit karena menggunakan perhiasan, cincin, jam tangan
ini menjadi memungkinkan virus itu menjadi tumbuh begitu ya. Nah, ini di zona merah tentu tidak boleh begitu ya menggunakan ini. Ini juga perjalanan ke tempat kerja ya, mewajibkan semua pegawai menggunakan masker ya selama perjalanan dari dan ke tempat kerja. Bahkan setiap keluar rumah. Ya, ini sebetulnya udah menjadi komitmen kita bersama ya di seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam rangka ya adaptasi kebiasaan baru ya. Saya kira kalau adaptasinya sudah selesai nanti, nah menjadi perilaku kebiasaan baru begitu ya, perilaku menggunakan masker salah satunya. Nah ini physical distancing memang tidak mudah ya. Bagaimana pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Ini memang sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah karena memang mungkin desain daripada layout pekerjaan kita belum memungkinkan secara maksimal untuk jaga minimal 1 meter begitu. Tetapi bukan berarti pembenaran untuk tidak melakukan physical distancing begitu ya. Nah, physical distancing itu diaturlah sedemikian rupa sehingga betul-betul area kerja, meja kerja dan seterusnya dari sejak misalnya di area produksi dari sejak penerimaan bahan makanan, kemudian pengaturan saat pengolahan, distribusi dan penyajian makanan 1 meter ini diminimalkan betul-betul dipatuhi begitu ya. Kalau kita lihat memang di area produksi makanan itu memang banyak orang, di area penerimaan banyak orang, area produksi banyak orang, distribusi banyak orang. Nah, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan ini? Nah, ini yang harus kita sama-sama patuhi. Nanti kita lihat contohnya ya di slide berikutnya nanti. Selama di tempat kerja nih, ya segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan, upayakan tidak sering menyentuh peralatan-peralatan yang dipakai ya, terutama yang dipakai bersama-sama begitu. Kemudian tetap jaga jarak, ya biasakan tidak berjabat tangan, masker harus senantiasa tetap digunakan. Nah ini juga saya kira tadi Pak Agus juga menyinggung bagaimana imunitas gizi juga dijaga dengan cara meningkatkan asupan gizi yang baik. Ya mungkin di rumah sakit kalau ada regulasi terkait dengan pemberian suplementasi misalnya vitamin B kompleks atau vitamin C silakan saja. Di Hasan Sadikin alhamdulillah ya proses pemberian ini dilaksanakan ya secara baik begitu ya untuk semua pegawai. Nah, kita lihat PPI asuhan gizi ya. Nah, PPI asuhan gizi itu seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, memang kegiatan asuhan gizi kan dimulai dari awalnya data screening gizi, kemudian masuk ke PAGT ya. Nah, di situ setiap tahapan kegiatan harus perhatikan protokol kesehatan dalam rangka mencegah terjadinya penularan ya, transmisi COVID-19. Jadi saya selalu ingat pesan Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, petugas kesehatan jangan tertular dan jangan menularkan, begitu ya. Nah, jadi prinsip itu senantiasa harus pegang teguh ya karena memang kita tidak ingin begitu ya COVID itu malah menjadi menularkan kepada petugas kesehatan dan bahkan petugas kesehatan menjadi media penularan begitu ya. Oleh karena itu memang dipastikan bagaimana cara meminimalkan risiko adanya transmisi dari petugas. Oleh karena itu maka kita lihat coba ya pengalaman bagaimana PPI di kegiatan asuhan gizi. Nah, ketika screening gizi memang ini siapa nih yang melaksanakan ya screening gizi ya. Nah, di dalam regulasinya baik di dalam standar SNAS begitu ya, SPO screening gizi keperawatan ini memang seorang perawat yang melakukan screening gizi. Nah, ketika hasil daripada screening gizi tentu seorang perawat bagusnya mengkomunikasikan begitu ya hasil screeningnya itu kepada dietitian atau nutrisionis bahwa pasien ini hasil screeningnya menunjukkan adanya risiko ya atau sudah malnutrisi sehingga nanti ahli gizi mendapatkan data begitu ya
Nah, tetapi kalau tidak ada informasi, ya biasanya ahli gizi secara proaktif mengambil data rekam medik saja, begitu ya. Data medik berdasarkan data itu, atau kita sebut dengan data sekunder, maka dietitian atau nutrisionis bisa melihat bahwa pasien itu perlu ada tindak lanjut gak terkait dengan kegiatan asuhan gizinya, begitu ya. Jadi hasil screening itu bisa diambil dari data sekunder rekam medik. Nah, ketika masuk di pengkajian gizi, di mana nanti seorang nutrisionis atau dietitian akan melakukan sebuah proses pengumpulan data, baik itu antropometri, biokimia, fisik, riwayat makan, serta riwayat personal. Nah, ini bagaimana untuk mendapatkan data-data tersebut, begitu ya. Nah, untuk pasien COVID, mungkin data ini bisa dilakukan secara online, daring ya, atau virtual. Atau kalau sudah terpasang intercom, kita bisa menggunakan fasilitas intercom. Atau data sekunder rekam medik, ya bisa kita cek ya data-data itu. Terkait dengan misalnya pengumpulan data riwayat makan, ya kalau misalnya pasien tersebut sulit untuk diajak komunikasi, misalnya karena satu dan lain hal, kita cari tenaganya begitu ya, keluarganya. Nah, keluarganya mungkin bisa diajak untuk berkomunikasi, untuk melihat data-data terkait dengan riwayat makan pasien tersebut begitu ya. Kalau kita bisa berkomunikasi melalui WA dengan pasien, lakukan aja WA, nggak jadi masalah. Yang penting data itu bisa terambil gitu ya. Nah, tapi jangan lupa apabila bersentuhan langsung dengan pasien COVID, seperti saya tadi sampaikan, ya gunakan APD secara lengkap, ya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Komite PPI Rumah Sakit, begitu ya. Silakan, nggak salah. Ya beberapa fasilitas pelayanan gizi di rumah sakit lain terjun ke pasien nggak jadi masalah berapa. Tapi ingat ya, tetap protokol kesehatan dalam rangka mencegah terjadinya tertular dan menularkan itu menjadi concern bersama begitu ya. Selama pasien itu bisa diambil secara valid datanya dengan data sekunder, ambillah data sekunder itu gitu ya. Kemudian untuk pasien non COVID, nah pengambilan data sebenarnya dari rekam medik dan langsung ke pasien, gunakan APD seperti baju kerja dan masker ya. Tetapi begini teman-teman, saat ini untuk pasien antara pasien COVID dan non-COVID, seringkali kita ini harus waspada. Seringkali kita terjebak bahwa pasien itu bukan COVID. Ternyata setelah kita lakukan pelayanan lupa misal menggunakan APD secara lengkap, ternyata diperiksakan dia pasien COVID. Jadi jangan sampai kecolongan seperti itu. Karena pengalaman juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya ada dalam tanda petik ya kecolongan ya, dianggapnya memang tidak COVID, ternyata setelah diperiksakan COVID gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa memperlakukan semua pasien itu seolah-olah COVID gitu ya. Jadi harus kewaspadaan yang sangat ekstra ya untuk menghindari terjadinya penularan transmisi COVID kepada petugas kesehatan. Nah, saya kira kalau diagnosa gizi tidak jadi persoalan ya, nanti berdasarkan data-data hasil pengkajian kita bisa merumuskan data diagnosa gizi, yaitu mungkin tidak usah berhubungan langsung dengan pasien ya. Nah, ini di intervensi gizi ya, kita lihat di intervensi gizi itu yang pertama tentang pemberian makanan ya, dan zat gizi ini untuk pasien non COVID ya sebetulnya seperti biasa kita memberikan makanan ya dengan menggunakan alat makan seperti biasa, tetapi identifikasi pasien tersebut tetap harus dilaksanakan ya, dari mulai nama, tanggal lahir ya, kemudian jenis diet, kapan makanan itu harus dikonsumsi ya, dan seterusnya. Untuk pasien COVID, nah untuk pasien COVID ini tergantung kebijakan rumah sakit ya. Kalau di Hasan Sadikin disposable menggunakannya ya, jadi sekali pakai alat makan itu dibuang. Tapi ada juga mungkin pasien ya rumah sakit yang tidak menggunakan disposable. Nah, ini harus dipastikan identifikasi daripada alat makannya itu sendiri. Dikasih identitas ya, dikasih label apa berwarna merah dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi bagaimana proses pencucian ya daripada alat makan itu sendiri ya. Jangan sampai nanti
alat makan itu menjadi media menularkan kepada pasien-pasien lainnya atau petugas kesehatan dan seterusnya. Nah, intervensi yang berikutnya mungkin edukasi dan konseling ini untuk pasien COVID bisa dilakukan secara intercom ya atau HP, telepon saja ya. Saya kira pasien itu bisa diajak komunikasi menggunakan itu, lakukan begitu ya. Untuk yang non COVID boleh langsung ke kamar pasien ya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini gambar ruang rawat inap khusus untuk pasien COVID ya menggunakan intercom ya berkomunikasi, silakan aja ya memberikan sebuah edukasi dan konseling. Nah, ini adalah gambaran pasien non COVID. Nah, koordinasi asuhan kapan nih dilaksanakan? Karena koordinasi asuhan ini menjadi penting ya dalam rangka mengkomunikasikan ya sejauh mana rencana asuhan gizi yang kita rencanakan dan kita berikan, kemudian hasilnya seperti apa untuk melakukan sebuah perencanaan berikutnya ya. Nah, di sini penting artinya untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan keberhasilan terapi gizi itu sendiri terhadap profesional pemberi asuhan lainnya, apakah itu dokter penanggung jawab pasien ya atau perawat ya atau farmasis begitu ya. Sehingga nanti betul-betul intervensi gizi terkait dengan koordinasi asuhan juga dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, monef gizi saya kira tidak menjadi persoalan. Nah, pada saat kita ingin melihat bagaimana misalnya sisa makanan pasien atau daya terima makan pasien, mungkin bisa menanyakan kepada perawat untuk pasien COVID, kira-kira bisa diterima tidak makanan pasien, berapa banyak yang masukannya, atau sisa berapa banyak. Jangan lupa tetap penggunaan baju kerja, masker, dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya. Nah, yang berikutnya, Ibu dan Bapak, terkait dengan penyelenggaraan makanan. Terkait dengan PPI penyelenggaraan makanan, ya, kalau Ibu dan Bapak sudah mengimplementasikan standar PPI 7.6, sebetulnya aman, begitu ya. Tetapi nanti kita coba ada beberapa modifikasi barangkali ya, yang sebelumnya barangkali belum teridentifikasi karena ada pasien COVID dan sebagainya. Mungkin di sini perlu ada modifikasi bagaimana penyelenggaraan makanan bisa mengendalikan daripada infeksi tadi. Nah, upaya pencegahannya tentu kita menerapkan prinsip higien dan sanitasi makanan ya. Bagaimana kita fokus ya pada infrastruktur dan peralatan area penyelam makanan, kemudian fokus juga pada fasilitas higien sanitasi lingkungan dan handling makanan itu sendiri. Prinsip untuk infrastruktur itu memang menjadi prasyarat utama. Kalau saya menyinggung tentang food safety management system, ya infrastruktur itu menjadi syarat utama. Ya, infrastruktur itu menjadi syarat utama bagaimana pengendalian infeksi itu bisa dilaksanakan secara optimal. Ya, ini adalah kategori GMP. Jadi memang kondisi fisik ini harus betul-betul mencerminkan bahwa area itu adalah area yang memang safety, begitu ya, tidak ada jamur, dan senantiasa dalam kondisi bersih, pintu jendela ventilasi dalam kondisi baik, saluran limbah tertutup, aman dari binatang pengganggu, tidak ada serangga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menjadi concern bersama. Karena sistem sebagus apapun, kalau kondisi fisiknya tidak bagus, ini akan percuma kamu saya, begitu ya. Oleh karena itu, pastikan bangunan fisik itu secara bertahap, kalau memang masih kondisi memprihatinkan, dibenahi sedikit demi sedikit. Meskipun bangunan itu sudah tua, begitu ya. Nah, kalau kita lihat zoning, nah ini menjadi penting, Ibu dan Bapak. Salah satu pengendalian dari adanya infeksi itu adalah zoning. Kita kalau di Hasan Sadikin kita bagi pada dua zoning saja ya, zoning merah sama zoning putih lah ya istilahnya. Kalau zoning merah ini semua yang masuk ke area zona merah ini
wajib menggunakan APD secara lengkap, tapi bukan APD untuk menghadapi pasien COVID seperti dirawat inap ya, tetapi APD secara lengkap sebagaimana regulasi di dalam PPI 7.6 begitu ya. Dari mulai kepala, tutup kepala sampai dengan kaki begitu ya, atau sepatu gitu. Nah, ini juga dalam rangka menghindari adanya transmisi infeksi ya, bukan hanya COVID saja ya, infeksi-infeksi lain pun juga dengan cara zoning ini mungkin bisa diminimalkan. Tidak ada toleransi ya, tidak ada toleransi. Kemudian, nah ini juga baku mutu lingkungan pengolahan makanan juga harus memenuhi syarat ya, karena ini syarat-syarat yang sudah ada di Permenkes tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Ya, saya lanjutkan. Nah, peralatan gizi juga ya, peralatan gizi tentu peralatan yang semuanya harus senantiasa mudah dibersihkan, tidak cacat, tidak retak, ya harus utuh, food grade ya. Kemudian lagi tidak boleh ada bahan-bahan yang seperti bahan kayu ya, karena itu akan mudah lapuk dan disitulah akan nanti terjadi kelembaban. Kalau terjadi kelembaban pasti virus itu sangat nyaman tuh tumbuh di situ gitu. Oleh karena itu pastikan peralatan semua dalam keadaan kondisi baik. Nah, fasilitas izin sanitasi lingkungan pun juga ya di sini harus dipastikan area kerja kita secara rutin dibersihkan begitu ya. Bahkan general check up general cleaning itu harus senantiasa rutin. Ya paling tidak seminggu sekali ya, entah di hari apalah. Kalau di Hasan Sadikin setiap hari Jumat itu sebelum bekerja ya dari jam 7 sampai jam 8 ya general cleaning begitu ya, untuk memastikan semua area lingkungan itu dalam keadaan bersih begitu ya. Nah, ini sarana cuci tangan juga teman-teman harus dipastikan mudah ya dijangkau oleh pegawai begitu ya. Karena kalau ini sulit ya nanti mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan hand hygiene sesuai dengan momennya begitu. Sabun dan air mengalir harus senantiasa dalam kondisi tersedia begitu ya. Jangan sampai terjadi keterbatasan. Oke. Nah, handling makanan ya, Ibu Bapak, coba kita lihat. Nah, di area penerimaan bahan makanan, ya, ini Ibu dan Bapak harus betul-betul memastikan bahwa area penerimaan itu meminimalkan resiko adanya transmisi. Kalau yang, nah ini juga jujur ya, kalau saya amati di Rumah Sakit Hasan Sadikin pun juga mengidentifikasi tenaga-tenaga vendor ketika mengirim bahan makanan itu, apakah mereka itu benar-benar terbebas dari COVID? Nah ini jujur sampai saat ini juga belum. Harusnya sih ini betul-betul selektif, bahwa yang mengirim itu tidak terpapar begitu ya. Tetapi suhu tetap harus dijalankan ya, cek suhu dan sebagainya ya, penggunaan APD. Dan juga kalau bisa memang diatur ya jarak pengirimannya, jangan sampai serentak sehingga nanti yang memungkinkan terjadi penumpukan orang di area penerimaan begitu ya. Nah, ini cek kontrol bahan makanan ya juga bisa dilakukan secara kontrol suhu ya. Kemudian di dalam penyimpanan bahan makanan pun juga saya kira kondisi kelembaban, kondisi suhu ya, kemudian cek kadaluarsa bahan makanan menggunakan sistem penyimpanan FIFO, FEVO, LIFO ini menjadi concern bersama ya. Dan dipastikan memang kondisi ruang kita, ruang penyimpanan kita jangan terlalu overload sehingga sirkulasi udaranya di situ nanti menjadi jelek. Nah, kalau sirkulasi udara menjadi jelek, terjadi kelembaban yang tinggi mengakibatkan virus itu nyaman di situ begitu ya. Jadi dipastikan sirkulasi udara di area penyimpanan pun juga, penyimpanan bahan makanan pun juga kondisi baik begitu ya. Nah, di dalam persiapan ya, ini pun juga harus atur jaraknya, posisi antar satu orang dengan orang lainnya untuk menghindari adanya kontak ya. Kemudian ya saya kira teman-teman kenapa
ini harus dipisahkan ya warna-warna ini dalam rangka identifikasi, saya kira esensinya sudah kena ya. Karena memang jangan sampai terjadi adanya kontaminasi silang dari satu alat ke alat lain, dari satu bahan ke bahan yang lain. Nah, kalau kita bicara CCP di dalam hazard, ya kendalikan ya proses pemasakan secara baik ya dengan kondisi suhu yang harus dicek begitu. Apakah 100 derajat Celcius ini bisa semua virus bakteri mati ya. Nah, ini dipastikan ya standarnya kita sepakati ya titik suhu tercapai pada saat proses pengolahan. Nah, ini contoh saat pengolahan APD lengkap, jaga jarak ya. Nah, ini memang nggak mudah ya karena orang hilir mudik ya, hilir mudik pasti bersinggungan satu sama lain. Tetapi tetap kita concern bahwa jaga jarak itu menjadi protokol kesehatan yang harus senantiasa diwaspadai begitu ya. Nah, ketika distribusi makanan ya dan penyajian makanan jangan lupa juga sistem pelabelan ya dengan menggunakan alat label khusus ya. Apalagi pasien itu pasien COVID betul-betul diidentifikasi. Nah, ini saat distribusi Ibu dan Bapak, ini area distribusi kita menggunakan barier begitu ya. Jadi nanti seorang yang masuk untuk mengambil makanan ya. Nah, di sini dipastikan ada barier. Ya, kemudian di sini juga petugas distribusinya bisa diperlengkapi dengan alat face shield begitu ya untuk menghindari kemungkinan adanya cipratan, droplet dan sebagainya gitu. Jadi silakan saja ini dimodifikasi ya sama Ibu dan Bapak sekalian. Ini juga tidak mahal menggunakan barier dan sebagainya. Nah, supaya prinsip-prinsip dari protokol kesehatan itu dimaksimalkan, dilaksanakan di area pekerjaan. Nah, ini di saat penyajian ya pada pasien rawat inap COVID-19 yang saya katakan tadi. Nah, ini menggunakan disposable ya sekali pakai. Petugas gizi ya hanya masuk ke nurse station, kemudian di nurse station diserah terimakan ya, kemudian nanti petugas petugas di sini perawat atau nurse station-nya itu di nurse station-nya itu mengambil makanan kemudian langsung disajikan. Jadi penyaji makanan pun juga tidak perlu masuk ya saya kira karena ini bisa dimanfaatkan oleh petugas-petugas yang sudah menggunakan APD secara lengkap begitu ya. Nah, saya kira untuk pasien non-COVID juga sebetulnya penyaji makanan bisa saja masuk ya. Saya kira itu Ibu dan Bapak saya akan simpulkan terkait dengan materi saya ini, ya sharing saya. Yang pertama, pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan gizi rumah sakit pada kondisi pandemi COVID mengacu pada regulasi yang sudah ada ya. Kita regulasinya sudah banyak. Kemudian dalam upaya pencegahan terjadinya penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan gizi perlu dilakukan modifikasi kegiatan ya. Sesuaikan dengan protokol pencegahan dan penularan COVID-19. Kemudian diperlukan adanya monitoring ya kepatuhan pegawai gizi dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah tertular dan menularkan COVID-19. Baik, Ibu Bapak, Pak Kresna, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin agak lama ya Pak Kresna, karena materinya cukup banyak mungkin ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kresna. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah materinya bagus sekali. Jadi memang diperlukan oleh teman-teman kita yang bekerja di rumah sakit terkait dengan program pengendalian infeksi yang memang sering sekali ditanyakan. Boleh saya rangkum dulu ya Pak ya? Silakan Pak. Untuk materi Bapak Asep ini adalah yang pertama, kita sebagai tenaga kesehatan itu harus sehat, jangan sakit. Kalau sakit, kita tidak bisa melayani. Dan begitu Pak Asep? Betul Pak. Nah, terkait dengan program pengendalian infeksi yang di gizi, maka kita harus melihat levelnya, sehingga alat pelindung diri yang kita gunakan juga sesuai dengan level. Kemudian jangan lupa untuk mengukur suhu tubuh, serta sering-sering melakukan hand hygiene. Nah, dan jangan lupa melakukan physical distancing saat berada di lingkungan kerja. Nah, ini Pak Asep, saya mau menambahkan sedikit. Berdasarkan pengalaman di tempat saya bekerja, terkait dengan waktu makan, itu juga harus diatur Pak Asep. Karena memang
Saat kita makan, otomatis kita membuka masker. Nah, biasanya di dalam ruang instalasi gizi, itu kira-kira apakah cukup menggunakan masker kain ataukah harus masker bedah, Pak? Kalau pemorsian, saat pemorsian. Ya, harus pastikan Pak bahwa tenaga kita itu penyaji ya Pak. Tadi Pak Kresna pada saat distribusi atau penyajian nih maksudnya? Penyajian ya? Ini pada waktu ini Pak, pada waktu penyajian. Penyajian. Oke. Ya, penyajian. Pada saat penyajian di area, mungkin sistemnya sistem desentralisasi ya Pak ya? Ya. Jadi ngambil makanan dalam jumlah banyak, kemudian dilakukan pemorsian di area pantry rawat inap, di situ ruang transit. Nah, sebaiknya menggunakan masker bedah saja Pak. Ya, karena masker bedah ini evidennya kan sudah cukup jelas. Ya, jadi masker bedah itu rekomen lah untuk pengendalian pencegahan daripada orang ke orang gitu atau dari orang ke makanan dan sebagainya. Saran saya pakai masker bedah saja Pak. Oh gitu. Ya. Masker bedah Pak nggih? Ya. Ya Pak, kita lanjut lagi. Ini pertanyaannya banyak ini. Pasti pertanyaan ketiga. Yang nomor 3 Mas, yang slide sebelumnya. Iya. Yang sebelumnya. Nah ini. Nomor 3-nya sudah. Sekarang yang nomor 4. Nah ini. Untuk yang nomor 4 pertanyaannya adalah ini Pak. Nomor 4 nanti kita tujukan ke yang Pak Rosian Pak G. Yang nomor 5 G, ya Pak, yang nomor 5 saja. Untuk asuhan gizi, apakah ada ketentuan atau dasar hukum bahwa ahli gizi cukup memberi asuhan dari data sekunder pada pasien dengan kasus konfirm positif di ruang isolasi? Nah, apakah ada dasar hukumnya, Pak? Kan kemarin di pedomannya kan yang di pedoman rumah sakit darurat itu memang bisa dengan cara sekunder. Tapi apakah ada Permenkesnya terkait dengan asuhannya dari data sekunder, Pak? Sejauh ini yang saya tahu belum ada, Pak, yang mengendorse terkait dengan itu. Tetapi kalau saya lihat di grupnya profesi, Pak, ya, itu di rumah sakit, ini sebagai contoh aja ya, di rumah sakit darurat itu sekarang akan didorong teman-teman dietitian nutrisionis itu untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien terkonfirmasi. Dan itu komandannya ahli gizi juga di situ sangat positif mensikapi persoalan tadi. Jadi jangan sampai ada kesan begini Pak, kenapa ahli gizi seolah-olah dihalang-halangi untuk masuk ke pelayanan isolasi begitu. Padahal sebetulnya bisa-bisa saja. Tetapi begini Pak, kalau menurut saya yang penting bagaimana kita bisa memastikan pertama data itu bisa tergali. Kan kepentingannya itu ya Pak ya. Iya, data itu tergali. Kemudian yang kedua, kalau pada saat kita melakukan sebuah monitoring edukasi itu tersampaikan. Kemudian nah yang paling penting lagi Pak, kita memastikan ketika masuk langsung melayani pasien itu tidak atau meminimalkan adanya transmisi atau penularan. Karena prinsip tidak tertular dan tidak menularkan itu menjadi concern kita bersama. Jadi kalau ada pertanyaan sekarang apakah ada regulasi atau ketentuannya, saya rasa sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada Pak. Kalau misalnya saya pernah mendengar nih, mungkin siapa tahu nih ada teman ahli gizi yang sedang menyaksikan di rumah sakit
Sanglah nih, saya dengar malah masuk katanya ke area langsung, ke area isolasi. Nah itu silakan saja. Terus saya mendengar juga ada di rumah sakit di Jawa Barat, ya di Cianjur, itu ahli gizinya masuk juga Pak, nggak jadi masalah. Sekarang mau masuk, mau tidak masuk, mau mengadakan data primer atau sekunder, prinsipnya kalau menurut saya datanya bisa tergali Pak, tujuannya bisa tersampaikan, tetapi kita bisa meminimalkan tertular dan tidak menularkan. Mungkin gitu Pak kalau menurut saya. Oh gitu, ya Pak. Oke, sudah terjawab ini Pak. Berarti yang penting ada dua prinsip yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama data tergali, kemudian yang nomor dua adalah harus bisa dengan proses masuknya kita ke dalam ruang isolasi harus bisa meminimalisir terjadinya transmisi dari pasien ke tenaga kesehatan. Begitu ya Pak ya? Betul, betul. Ya Pak, untuk selanjutnya apakah kita boleh mengajukan pertanyaan lagi Pak? Ataukah? Ya, silakan Pak, silakan. Boleh Nanti ya ada Pak ya? waktu. Gimana Pak Kresna nih? Ya, kita tambah lagi Pak ya. Dari Marcelena Weni, yaitu dari Semitau, Kalimantan Barat. Yaitu beliau ini bekerja di rumah sakit yang baru 1 tahun berdiri. Nah, terkait dengan pelayanan makanan, bekerja sama dengan pihak catering. Untuk ruangan dapur atau instalasi gizi sendiri sudah ada, tetapi belum lengkap. Hanya terdapat wastafel dan kulkas. Ruang basah dan ruang kering belum ada, sudah ada tapi belum ada isinya. Nah, apakah apabila kondisi seperti ini, apakah tetap harus mengukur suhu, Bapak? Ya, ini berarti pelayanan penyediaan makanannya menggunakan outsourcing ya? Iya, dengan menggunakan catering. Catering ya? Catering. Ya, kalau misalnya metode outsourcingnya full outsourcing, artinya semua sarana prasarana dari pihak ketiga kita hanya given misalnya ya mendapatkan makanan siap saji. Ini saran saya. Yang pertama harus memastikan bahwa catering yang ditunjuk atau catering yang dimintain penyediaan makanan itu harus memenuhi standar higien sanitasi, Pak. Sama ya, ya. Pak. Nah, caranya bagaimana dari misalnya kita nih dari pihak instalasi gizi. Kalau misalnya sistemnya tender, misalnya nih pemilihan cateringnya tender, dipastikan semua dokumen tender terkait dengan higien sanitasi itu dipenuhi, gitu ya Pak ya. Tapi kalau cateringnya itu ditunjuk, nah kita harus punya instrumen yang memastikan bahwa perusahaan catering itu memenuhi standar higien sanitasi. Jadi kita harus punya tools untuk itu, gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah dari sisi vendor aman. Nah, tinggal sekarang bagaimana makanan ketika masuk ke area gizi, berarti kan kita tinggal lewat aja kan, Pak? Iya, iya. Nah, tinggal lewat aja ya. Berarti makanan itu sebetulnya pada saat datang dari area catering masuk ke instalasi gizi ya, udah kondisi safety. Nah, berarti tinggal masuk aja. Nah, kita fungsinya nanti memastikan bahwa makanan itu tidak terkontaminasi gitu dengan cara mungkin menyiapkan instrumen audit aja Pak, misalnya dari penampilannya, dari mungkin perlu ada sampel uji cobanya di organoleptik dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya udah dalam bentuk kemasannya disimpan 24 jam gitu ya untuk memastikan kalau terjadi adanya keracunan dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya lebih dikhususkan pada kita kan rumah sakitnya baru berdiri nih, masih kecil, baru 1 tahun ya. Kemudian kita hanya ada wastafel dan kulkas. Kemudian bagaimana kondisi mutu lingkungannya? Apakah tetap harus mengukur suhu? Maksudnya mengukur suhu lingkungan ya? Ya, suhu lingkungan Pak, ini Pak yang ditanyakan. Ya, suhu lingkungan. Nah, sebetulnya karena kan tidak ada proses produksi makanan kan di situ, Pak. Jadi ya, tidak ada prosesnya. Iya, tidak ada proses. Jadi
baku suhu yang dimaksud itu adalah yang tadi saya sebutkan tuh baku suhu untuk area produksinya. Berarti ada proses produksi kan Pak di situ. Nah, kalau ini sekarang kan cuma menerima saja. Berarti kondisi suhu biasa pun juga nggak jadi masalah. Tetapi harus dipastikan kalau makanan itu yang harus terjaga kondisi suhunya. Tapi kalau lingkungannya sih lingkungan biasa pun nggak ada masalah. Oh gitu. Gitu Pak. Oke Pak. Berarti kurang lebih kalau misalkan bisa saya rangkum, berarti untuk proses pencatatan suhu, kemudian pengukuran suhu lingkungan atau kemungkinan di suhu penyimpanan itu berarti ada di cateringnya ya Pak ya? Ya. Untuk yang di gizinya itu cuma quality control terkait kemungkinan organoleptik, kemudian penyajian sampel. Ngerti nggih Pak nggih? Ya, ya. Oh gitu ya. Pak, ini kita masih ada waktu ini Pak. Boleh, Seandainya Pak. kita tambah pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Nah, luar biasa nih pertanyaannya. Iya Pak, ini yang nomor 7 tadi sebenarnya sudah ditanyakan. Saya gabung tadi memang Pak. Iya. Nah, nah ini cuma tambahannya adalah pada waktu distribusi makanan ke pasien, apakah perlu memakai sarung tangan plastik Pak? Pertanyaan dari Ibu Rima Pramudia. Ya, Ibu Rima ya yang Ya. menanyakan ya. Selama proses produksi, apakah apakah distribusi makanan harus menggunakan sarung tangan? Iya. Ya, sarung tangan plastik aja Pak. Oh gitu. Ya, jangan sarung tangan bedah lah, sarung tangan plastik aja. Yang Okay. ada Pak yang disposable apa ya mereknya macam-macam, ada Tebukuro dan sebagainya gitu. Silakan aja Pak. Tapi itu disposable ya. Nggak usah pakai sarung tangan bedah Pak. Okay. Ya Pak, terakhir ini satu pertanyaan saja Pak. Terakhir. Oke. Oleh Ibu Nasima dari Rumah Sakit RSK Bedah Ropanasuri dari Padang. Bagaimana dengan keterbatasan stok masker? Apabila kami hanya mendapatkan satu masker dalam satu kali shift, nah ini dirasa kurang higienis Pak, mengingat masker ini kan masker bedah ini kan masa golden period-nya kan kurang lebih sekitar 4 jam. Nah, mungkin Bapak ada saran terkait dengan penggunaan masker bedah yang melebihi waktu golden period-nya ini Pak? Iya, jadi ini dilematis ya. Kondisinya sebetulnya sama Pak, di Hasan Sadikin pun juga begitu. Tapi prinsipnya memang 4 jam itu harus dipatuhi. Karena memang evidence-nya kan 4 jam Pak, masker bedah itu. Jadi kalau sekiranya cuma terbatas satu masker, ya berarti itu 4 jam. Sisanya gimana? Ya kita harus modifikasi saja Pak dengan masker, masker kain. Kan nggak ada masalah Pak. Ya, masker kain pun juga dalam kondisi seperti ini dibolehkan begitu. Ya idealnya sih kalau bahasa idealnya ya harusnya menggunakan masker bedah begitu. Tetapi kalau untuk tenaga ahli gizi atau penyaji, kalau ke pasien ya harus pakai masker bedah Pak, nggak boleh masker kain. Ya, ya Pak. Terima kasih. Nah ini Pak, terakhir nih Pak. Nah, ya, maksudnya ini sudah selesai sih pertanyaan Pak. Cuman kita dari panitia minta. Siap. Nah, kira-kira ada closing statement nggak Pak? Atau mungkin kata-kata yang menyemangati atau apa kepada seluruh ahli gizi di Indonesia terkait dengan kita sekarang kan sedang bersatu melawan COVID nih Pak. Nah mungkin Pak Asep ada closing statement untuk kita semua yang di Indonesia nih. Closing statement ya? Iya, gimana Pak? Tetap semangat, hindari kontaminasi atau penularan, tenaga kesehatan tidak boleh tertular dan tidak boleh menularkan. Tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, physical distancing, dan seterusnya protokol kesehatan. Begitu Pak, tetap semangat. Ya, terima kasih Pak. Pak Asep, terima kasih. Insya Allah itu memberikan semangat untuk kita semua. Nah,